Jadi awalnya tuh kayak gini, kayak ngeraba gini ya. Nah terus udah gitu mau megang gitu. Tapi untungnya gue keburu udah melangkah. Oke. Jadi kayak masih kerasa begini terus gini aja tapi belum nyengkram gitu loh. Akhirnya gue langsung buru-buru keluar kan. Dan jujur aja itu gue panik karena kebayang gue adalah kalau gue kepegang dan gue jatuh itu gue lagi megang. Oh iya. Iya. Ya Allah, dia nyebut loh. Ya Allah Neng, makasih ya Neng, ibu ngerasain berdiri. Aduh sedih aku, maaf ya. Sorry ya. Iya nggak apa-apa. Aku juga jadi kebayang Kak masa hidup si sosok ibu ini. Maklum ya, gue juga udah gak punya ibu gitu. Jadi rasanya kalau gue gak punya ibu dan gue juga seorang ibu. Kenapa harus gue gitu? Halo semua ya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini tuh gue kedatangan narasumber nih yang katanya dia ini punya cerita tentang sosok hantu ngesot. Yang dimana sebelumnya setahu gue kita tuh belum pernah ngangkat sosok hantu ngesot. Bener gak kok? Benar banget. Belum pernah ya kok ya? Pernah, kok. Bahkan suster ngesot itu belum pernah ya kok ya? Benar. Nah, jadi gue tuh penasaran gimana sih cerita lengkapnya. Apalagi kata si narasumber ini, si latar belakang dari sosok ini itu sangat-sangat menyedihkan, guys. Jadi gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kasinta. Kita sapa dulu aja. Kasinta, apa kabar Kak? Baik. Baik ya Kak ya? Alhamdulillah. Oke, Kasinta ini pernah buka usaha di sebuah food court. Tapi pada saat Kasinta buka usaha di situ, ada kejanggalan atau malah ada kejadian horor. Betul ya Kak? Betul. Ada apa di situ Kak? Jadi seperti kita ketahui ya, kalau yang namanya hantu perempuan ngesot, itu kan biasanya ditemukan di rumah sakit ya. Tapi ini di food court. Di food court ini? Iya. Iya, bener-bener. Biasanya kan suster ngesot Suster gitu. ngesot, kalau ini mungkin waitress ngesot kali ya. Ya gue nggak tahu lah ya, karena memang sosoknya seperti itu. Berarti sosok hantu ngesot ini sangat-sangat mengganggu di situ Kak? Ya sebenarnya dibilang mengganggu ya, karena bisa menyentuh secara fisik gitu. Tapi ternyata hantu perempuan ngesot ini tuh dulunya itu punya pengalaman yang sangat menyedihkan sih. Gitu. Jadi beliau ini semasa hidupnya dulu itu dipasung sama anak kandungnya sendiri. Gitu. Nanti gue ceritain deh lengkapnya. Boleh tuh. Nanti diceritain lengkap ya Kak ya. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa nih guys, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau kalian hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kasinta, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi semenjak gue itu resign bulan Oktober tahun 2019, gue itu sama suami memulai suatu usaha lah. Kita sebut aja nih usaha kuliner gitu.
Jadi memang karena baru mulai, jadi masih berpindah-pindah tuh dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Sampai akhirnya kita dapat referensi dari mama mertua. Yang kebetulan saat itu beliau ini udah buka usaha duluan di tempat itu. Oke. Jadi gini, saat itu kita itu tinggal di daerah Pondok Pinang. Dan mama mertua ini dia sewa tempat kebetulan nggak jauh dari tempat tinggal kita, itu di daerah Rempoa. Jadi paling cuma 10 menit lah ya. Iya. Nah, secara gue tinggal di Pondok Pinang, gue tahu bahwa daerah Rempoa itu memang rame. Tapi di sebelah mananya mah? Karena setahu gue di daerah Rempoa itu ada satu food court yang memang rame banget. Dan gue sendiri sering ke sana. Tapi menurut gue yang kayak di situ tuh udah fully book gitu. Jadi udah nggak ada tempat kosong. Akhirnya sama mama mertua diajak kan nih, coba nanti lihat ya gitu ke tempat mama. Akhirnya kita lihat, jujur aja gue kayak, hah? Ternyata ada ya tempat ini selama ini. Kayaknya gue nggak pernah ngeh gitu, nggak pernah notice ada tempat itu gitu. Dan ternyata itu lumayan rame. Jadi tempatnya itu begitu masuk dari jalan utama, itu parkiran tuh luas. Parkiran luas, terus udah gitu kayak ada hall besar. Dan bentuk food court ini kayak hanggar gitu. Jadi benar-benar luas dan tinggi, ceilingnya tuh tinggi. Terus pada saat gue masuk ternyata besar juga ya. Ada 10 counter di kanan, 10 counter di kiri, dan tengahnya ini tempat makannya, meja-meja, kursi-kursi gitu. Nah saat itu kita itu masih sewa tempat di dekat rumah. Jadi sewanya belum berakhir tuh. Akhirnya gue cuma memutuskan untuk oke, lihat-lihat dulu aja deh nih trafficnya, gimana customernya gitu kan. Jadi beberapa kali memang kita sering datang tuh ke tempat jualannya si mertua ini kan. Cuma sekedar lihat-lihat gitu, oh rame juga nih orang-orang. Nah kebetulan food court itu tuh beroperasi dari siang, dari jam 1 siang sampai jam 11 malam. Gitu. Kalau weekend ya mundur-mundur dikit lah sampai jam 12 gitu. Beberapa kali tuh gue kesana tuh ya, ngelihat oh rame, oh sepinya begini, ramenya begini gitulah. Sampai akhirnya ini menurut gue kekurangannya adalah tempat ini tuh besar dan tinggi, dan itu ada apa ya, exhaust-nya gitu ya. Pokoknya sirkulasi udaranya juga oke. Tapi kenapa ya masuk tuh hawanya panas banget. Panasnya tuh tahu nggak Bang Jamal? Panasnya itu sampai bikin bulu kita tuh merinding gitu, saking panasnya. Jadi gue berpikir cuma gini aja, ini kayaknya mungkin panas dari hawa mereka tenan-tenan ini yang memang hampir full, dan semua beraktivitas di dapur kan. Iya benar. Gitu. Jadi gue pikir masih itulah logikanya, masih seperti itu. Sampai akhirnya tapi oke juga lah nih tempat trafficnya itu bagus gitu, crowdnya juga lumayan, apalagi kalau weekend gitu kan. Sampai akhirnya begitu sewa tempat kita berakhir di tempat yang lama, akhirnya kita memutuskan untuk oke lah join sama mertua. Tapi memang saat itu konsep jualan kita itu berbeda. Jadi kita tuh sebenarnya nggak butuh sewa counter, karena itu kita punya kontainer jualan. Gitu. Akhirnya setelah mengajukan ke owner kan bahwa kita nggak mau nyewa counter lu, tapi gue cuma minta lahan sedikit aja deh di tempat parkir untuk gue taruh kontainer gue. Gitu. Nah udah, akhirnya setelah discuss, owner setuju lah ya. Owner setuju dengan oke, sewa yang lebih murah, karena kan kita nggak punya dapur gitu, nggak punya tempat penyimpanan gitu kan. Udahlah tuh, akhirnya kita sewa di situ lah tuh ya. Kita sewa di situ, alhasil karena kita nggak punya tempat penyimpanan barang-barang, jadi kita tuh masih nitipnya di counternya mama mertua tuh untuk barang-barang kita. Jadi kita buka, terus udah gitu pada saat kita tutup ya kita beres-beres, cuci-cuci, balikin barang ke sana. Terus bahkan ada bahan-bahan makanan juga yang kita titip di sana gitu. Nah, jadi jam operasional itu kan sebenarnya hanya sampai jam 11 malam. Tapi alhamdulillahnya karena tempat kita rame, kita sering tutup itu lebih larut. Jadi di saat jam 12 tuh di dalam udah gelap, kita itu masih buka. Gitu. Karena kita juga kan tempatnya di luar, di parkiran kan. Jadi lebih nyaman, lebih kayak outdoor gitu, terbuka. Jadi lebih larut lah tutup ya. Sampai suatu hari ini pada saat
di food court itu masih beroperasi jam-jam sore lah itu ya, menjelang maghrib atau sesudah maghrib gue lupa lah, pokoknya perkiraannya masih sore dan belum malam ya, itu belum lewat jam 7 lah. Nah jadi ada karyawan tenan ini yang lagi mau nganterin makanan ke customer gitu kan, itu baki penuh makanan tuh. Terus pada saat dia mau nganterin, tiba-tiba terjadi kehebohan tuh ya, dia kayak kesandung, bakinya jatuh semua, makanan tumpah semua. Terus sampai beberapa tamu sampai bilang, mbak hati-hati. Tapi terus si mbak ini bilang gini, ada yang narik kaki saya. Jadi kenapa dia jatuh itu bukan kesandung, karena dia merasa kakinya itu ada yang narik. Kan masih heboh tuh ya dengan kekacauan itu. Nah tiba-tiba di saat yang bersamaan, itu juga ada tamu yang duduk gini, terus langsung gumbrang gitu mejanya. Jadi mereka sekeluarga tuh, tamunya suami, istri, dan anaknya lah gitu. Sampai istrinya bilang gini, Pak hati-hati, kenapa? Ada yang narik kaki saya gitu. Jadi dari bawah juga, sehingga dia ketendang mejanya begini. Kaget dia. Kaget gitu ya. Udahlah, terus akhirnya kita gini, kenapa itu kayak begitu gitu ya. Yang satu ini belum selesai, habis numpahin baki, gara-gara ditarik kakinya. Nah ini juga sama, ditarik gitu kakinya. Jadi bukan kesenggol, kalau binatang kan ya kesenggol. Kalau ini tuh dia ngerasa ada yang megang gitu. Udah, sampai akhirnya berjalan lagi seperti biasa tuh ya. Terus udah dirapihin lagi tuh sama dia, diganti makanan yang baru, pokoknya kembali normal. Sampai food court itu jam operasional tutup jam 11 malam. Tapi kan si tenan-tenan ini yang kayak masih beberes dong, ngangkatin piring mereka, nyuci-nyuci, apa segala macam. Sampai akhirnya jam 12-an mungkin baru clear semua gitu. Nah, kebetulan kita itu kenal sama karyawan manajemen office. Ada 3 orang tuh ya. Namanya Iki, Fahri, dan Anto lah gitu. Jadi mereka itu tinggal di sana. Tinggal di sana. Jadi ada kantor manajemen di depan, di area depan itu deket kontainer gue. Dia tuh mereka ini tuh tinggal di situ, sekalian jagain tempat ini gitu ya. Terus akhirnya pas malam-malam mereka udah tutup semua tuh, udah tenan udah pada pulang, kan mereka udah mati-matiin lampu. Gitu, FYI ya. Jadi si owner yang punya tempat ini, itu dia juga punya satu counter di sayap kanan. Counter minuman. Jadi kita yang lain nggak boleh jual minuman, jadi si owner ini yang jual. Salah satu dari mereka ini nih jaga nih di situ, si Fahri. Udah kan, tempat itu udah gelap, food court udah nggak ada semua tenannya, lampu-lampu udah dimatiin, tapi gue tuh masih buka. Jadi kita nongkrong di depan. Nah nggak tahu gimana ceritanya tuh, si Fahri disuruh ngambil es batu. Gitu. Fahri ini disuruh ngambil es batu di counternya dia kan. Padahal kan lampu udah gelap nih. Akhirnya dia memberanikan diri nih. Dia jalan aja gitu sendiri ke counternya, mengambil es batu. Tiba-tiba itu dia lari, ngibrit tuh dari dalam counter food court-nya itu kan. Terus kenapa sih lo? Katanya gitu. Terus mana es batunya? Itu ada yang megang kaki gue, ada yang narik kaki gue, tumpah semua tuh es batu, katanya gitu kan. Apaan sih lo? Temenin gue, katanya gitu. Terus sumpah beneran ada yang narik kaki gue. Akhirnya itu kayak relate dengan kejadian si karyawan tenan dan tamu ini dong, yang ngerasa ditarik kakinya itu. Sampai si Fahri pun kan bilang kayak begitu gitu. Sampai akhirnya si Fahri ini ditemenin lah sama Iki gitu untuk datang ke tempat counter mereka itu kan. Ini kejadiannya belum terlalu malam lah, maksudnya ya jam 12 lewat gitu ya, tapi belum lewat banget gitu. Udah akhirnya mana coba, bener tuh si Iki juga lihat gitu, es batu tumpah berantakan gitu, bahkan kayak bakinya pun masih kesebar di situ gitu. Nah kan itu kondisinya masih gelap kan, jadi mereka itu hanya bermodalkan flashlight, handphone gitu. Dan saat itu counter mereka juga nggak gelap-gelap amat karena cahaya dari dalam kulkas kan ada. Gitu. Udah, nah pada saat mereka ngecek ke dalam pakai flashlight ini, terus coba beresin udah, kata si Iki gitu, nyuruh si Fahri kan, beresin es batunya gitu, becek nih nanti gitu, karena lumayan banyak yang ditumpahin.
Nah, pada saat dia nyanterin si Fahri lagi beresin itu, nah tiba-tiba dia ngeliat tuh ada yang bergerak gitu di belakangnya dia di tempat meja-meja makan itu. Otomatis cahayanya dia ke distract ngarahnya ke sana dong, karena mau lihat ada apa sih itu. Awalnya memang nggak kelihatan jelas, hanya perpindahan bayangan dari meja ke meja. Tapi itu lama-lama ternyata baru dilihat sama Iki, itu perempuan yang ngesot itu. Jadi pindah dari meja ke meja, terus nggak jarang itu pegangan kaki meja. Jadi ngesotnya itu cepet, kayak nyeret aja gitu, tapi pindah, ngilang gitu. Terus bahkan jalan dari counter ke counter gitu. Pokoknya kayak ruangan food court itu tuh areanya dia, berpindah-pindah. Nah, cuma saat itu Iki itu memang nggak ngelihat perwujudan penampakannya seperti apa, mukanya seperti apa, tapi yang jelas dia tahu itu perempuan. Ada perempuan ngesot di situ. Perempuan ngesot. Kita bayangannya adalah, apa sih ini food court ya? Itu perempuan ngesot suster kan biasanya. Iya, biasanya. Suster ngesot ya. Kalau ini food court ya, ada ya hantu ngesot kayak gitu. Iya Mbak, beneran. Itu cewek katanya pindah-pindah dari meja ke meja. Tapi gue nggak ngelihat mukanya jelasnya itu seperti apa, tapi gue yakin itu perempuan. Mereka keluar terus ngadu lah tuh sama kita ya, karena kita kan ada satu meja yang kita semua ngumpul di situ selain customer gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol tuh. Iya Mbak, itu gue ngelihat kayak ada yang pindah-pindah dari meja ke meja. Terus ya udah jangan berisik dulu deh ya. Secara kan ini masih banyak tamu, nggak enak. Udahlah tuh. Terus akhirnya sampai waktunya tutup. Waktunya tutup itu mungkin sekitar jam 1:30 atau jam 2 gitu. Udah tamu-tamu udah pada pulang. Nah saat itu kita udah agak lupa karena lumayan hektik ya dan lumayan repot pada saat mau clear out gitu ya. Udah gue mulai beres-beresin, gue cuci-cuci gitu. Terus akhirnya bawain lah tuh barang-barang ke tempat mertua gue, ke kantor mertua gue gitu kan. Udah, terus habis itu pada saat gue bawa ke sana memang kayak nggak tahu sugesti atau gimana, tapi gue pun ngerasa gitu seperti pertama ada yang ngawasin, terus kedua itu kayak ada yang bergerak-gerak di belakang gue gitu kan. Tapi saat itu gue cuma yang ya udahlah, terus toh nggak ngelihat juga gitu kan, hanya merasakan. Jadi gue berpikir hanya gue tersugesti dengan cerita mereka nih. Iya. Gitu. Akhirnya udah gue keluar. Keesokan harinya nih, itu malam itu sudah berlalu ya. Keesokan harinya kebetulan weekend dan balik lagi pada saat tenan-tenan yang lain sudah tutup, punya gue masih buka. Gitu. Terus kalau ini udah agak malam lah, mungkin sekitar 1:30, tapi masih rame. Masih rame tamu pada nongkrong dan itu juga banyak teman-teman juga pada hangout di situ lah. Nah, akhirnya jam 2:30 atau jam 3 itu baru beres semua. Akhirnya gue mulai ini ada yang kelewat. Jadi pada saat kita lagi rame tamu, itu tiba-tiba kan gue jualan makanan Meksiko nih. Nah, sambal salsa gue habis gitu. Jadi gue harus buat lagi dong. Dan kebetulan kan kita nitip bahan makanan di kulkasnya mama mertua tuh di counter itu. Jadi akhirnya suami gue bilang gini, tolong ambilin paprikanya, terus talenannya, pisaunya gitu kan di counternya mama. Udah dong, akhirnya gue buru-buru kan tuh jalan ke counternya mama kan. Masih biasa aja tuh, gue juga nggak ngerasa ada apa-apa gitu kan. Gue masuk ke counter itu kondisi udah gelap juga ya. Udah gue buka kulkas, ngambil si paprika, ngambil talenan, megang pisau. Tiba-tiba pas gue baru mau jalan keluar dari counter itu bener ada yang narik kaki gue. Jadi awalnya tuh kayak gini, kayak ngeraba gini ya. Nah terus udah gitu mau megang gitu. Tapi untungnya gue keburu udah melangkah. Oke. Jadi kayak masih kerasa begini, terus gini aja, tapi belum nyengkram gitu loh. Akhirnya gue langsung buru-buru keluar kan. Dan jujur aja itu gue panik, karena kebayang gue adalah kalau gue kepegang dan gue jatuh, itu gue lagi megang pisau. Oh iya. Iya, megang pisau dan pisaunya itu bukan pisau kecil, pisau yang besar gitu. Udah kan, akhirnya gue ngadu lah tuh ya sama suami gue, sama temen-temen gue gitu, kejadian yang gue alamin. Tapi berhubung suami gue itu agak skeptis gitu orangnya, jadi dia cuma bilang,
lain kali kamu hati-hati. Terus sampai gue bilang gini, gue bukan kesandung, gue bukan mau kesandung, tapi itu bener-bener ada yang mau ngeraih kaki gue bilang gitu. Cuma miss aja, karena gue langsung refleksnya tuh gue langsung jalan lagi gitu. Dan berhubung gue tahu cerita itu, jadi gue langsung kabur. Udah kan, terus akhirnya udah hari itu udah setelah tutup tuh kira-kira jam 3-an ya itu ya. Jam 3-an terus kita beberes lagi kan. Tapi gue gak mau masuk. Akhirnya gue bilang sama suami gue, kamu aja sana yang naro. Gue bilang gitu ya kan. Gue gak mau lagi deh mengalami itu gitu. Kalau lo gak percaya lo aja sana yang naro. Ya gue doain lo ngerasain juga sebenarnya gitu ya biar percaya lah gitu. Udah terus akhirnya dia bilang, ya udah sini aku yang naro, dia bilang itu. Nah gue nunggu di depan tuh sama teman-teman gue. Lumayan ramai saat itu. Jadi kayak ada 2 karyawan tenan yang memang berencana untuk bermalam di sana juga. Terus ada si Iki, si Fahri, si Anto ini gitu kan. Jadi berlima tuh ditambah gue sama suami gue. Jadi bertujuh. Nah akhirnya suami gue itu naruh lah tuh barang-barang itu di counter mama kan. Di counter mama. Gue udah tungguin aja nih dari depannya, kita penasaran nih reaksinya dia apa nih masuk ke sana sendirian. Udah, pas keluar santai aja loh. Dianya tuh santai aja, jadi kayak yang gue nggak ngerasain nih, berarti nggak ngalamin apa-apa gitu kan. Iya. Terus udah gitu akhirnya kita masih nongkrong-nongkrong tuh. Nah kembali lagi tuh ngebahas masalah siapa yang narik kaki. Gangguan-gangguannya, karena ternyata memang menurut si 3 orang ini yang jaga di sana itu kayaknya bukan cuma sosok yang beredar di bawah meja, tapi mereka tuh bilang kayak ada gangguan-gangguan lain. Tapi itu hanya sekejap-sekejap aja, tapi yang bersentuhan secara fisik memang yang mengkhawatirkan yang itu, yang narik kaki. Nah ternyata disitulah suami gue baru ngomong, kalau pada saat dia naruh barang-barang itu, dia pun merasakan sesuatu. Cuma gengsi. Mungkin takut juga, cuma berusaha untuk tenang aja. Akhirnya gue tanya kan, apa yang kamu rasain? Ngerasa ada yang ngawasin, dia bilang. Lo tahu nggak bang, jadi kayak gini, untuk seseorang yang skeptis tiba-tiba dia berpikir seperti itu, berarti kan dia merasa diganggu kan? Iya, bisa ngerasain juga gitu. Bisa ngerasain juga gitu. Karena apapun yang terjadi sama dia, pasti dia akan berpikir logika. Tapi ini sampai dia ngomong kayak gitu, berarti kan dia merasa ada yang aneh juga nih, betul. Gitu. Jadi dia bilang, ngerasa ada yang ngawasin, 1. Terus dia ngedenger kayak meja makan tuh yang di tengah-tengah hall itu bunyi. Sama dia didiemin nih bang, terus masih yang krek gitu. Karena kan dia kaki mejanya itu besi. Jadi berisik banget dong kalau beradu dengan lantai beton yang nggak ada lantainya gitu ya. Maksudnya nggak ada ubinnya gitu. Krek, masih dia diemin aja tuh. Dia berusaha tenang, dia nata-nata tuh ini taruh di mana. Tiba-tiba dia bilang makin heboh itu suaranya. Tapi lucunya kita di luar nggak ada yang dengar. Padahal harusnya kita dengar dong, karena kan kita nongkrong nggak jauh dari situ. Iya. Tapi kita nggak ada yang dengar. Tapi dia bilang itu bunyinya makin heboh. Jadi seakan-akan pada saat dia balik badan dan ngelihat, itu harusnya meja dan kursi udah berantakan. Karena bunyinya rame banget. Tapi pada saat dia balik ke belakang itu, dia ngelihat meja dan kursi masih dalam keadaan semula. Ya udah dia berusaha tenang aja gitu jalan keluar. Padahal itu menurut dia udah nggak masuk akal. Udah sampai akhirnya temen gue ini ada yang ngide nih. Ada yang bilang gini, kita cek aja yuk, katanya gitu. Terus biasanya jam segini lagi rame-ramenya nih. Maksudnya rame-ramenya gitu ya. Terus udah beneran. Udah karena kita bertujuh. Jadi agak berani lah ya, nggak ada takut-takutnya gitu. Kita bertujuh dia tuh masuk ke situ. Udah nggak usah dinyalain gitu, udah pakai flashlight aja. Pas begitu masuk ke situ, gue ngerasa memang dari tempat parkir itu masuk ke pintu food court itu aja baru masuk. Ini kan ibaratnya ini masih outdoor, ini indoor, jadi harusnya hawa itu perubahannya nggak terlalu signifikan dong. Iya. Tapi ini begitu masuk itu rasanya kayak lu masuk ke dalam bubble atmosfer yang berbeda gitu. Jadi kayak lu kayak seakan-akan masuk ke dimensi lain yang tiba-tiba ngap.
Dan saat itu yang gue rasakan adalah gue merasa terhimpit, sesak kayak di pasar yang rame banget. Gue sesak napas semua sampai kaki gue tuh kesemutan. Dan yang lebih bikin gue panik adalah itu kesemutannya lama-lama kayak menjalar ke atas. Menjalar ke atas sampai ke sini tuh rasanya kayak kepala gue tuh sampai kesemutan gitu. Dan ternyata gue nggak sadarkan diri. Gitu. Jadi pada saat itu gue nggak sadarkan diri. Itu rasanya berat banget. Bahkan pada saat kaki gue kesemutan aja tuh gue jalan susah. Ini kebayangkan sampai ke kepala kesemutannya, akhirnya gue nggak sadarkan diri. Nah, jadi ini menurut cerita teman-teman gue dan suami gue. Pada saat gue nggak sadarkan diri, itu gue bukannya jatuh, tidur gitu ya. Tapi itu tiba-tiba gue langsung ngedeprok. Jadi kayak duduk di lantai, gitu. Duduk di lantai dengan posisi yang aneh gitu loh. Nah, akhirnya itu berarti jam 3-an kali ya. Ya jam 3 lewat lah gitu. Terus teman-teman gue itu berlima kan ya. Berlima terus sama suami gue tuh berusaha yang ngangkat gue untuk berdiri dan nyadarin gue gitu. Salah satu dari mereka ini udah ada yang notice gitu. Udah ada yang aware bahwa ini gue bukan pingsan karena posisi gue kok matanya melek kok. Dan gak jatuh gitu. Jadi duduk gitu kan ya. Akhirnya mereka coba sadarin gitu, gak sadar. Malah itu gue berusaha menghindar yang gue jalan ngesot. Gitu loh. Jadi gue ngesot. Terus katanya mereka ini, itu gue bener-bener ngesot berpindah dari meja ke meja. Kesana lagi ke meja. Jadi dari kolong ke kolong. Dan itu katanya nyeremin banget loh, sumpah katanya. Lu tuh ngesot tapi lu jalan tuh cepet banget gitu loh. Udah sampai diangkat, mereka berusaha ngangkat gue itu nggak bisa, katanya itu berat, bukan gue pada umumnya ya. Mungkin teman-teman gue nggak tahu segimana beratnya gue, tapi masa suami gue nggak tahu seberapa berat gue gitu kan ya. Bener. Pokoknya intinya nggak bisa diangkat gue tuh. Udah sampai si Iki dan si Fahri ini orang manajemen itu, mereka mulai mengingatkan kejadian yang tarik-penarik kaki ini, tarik-tarikan kaki. Akhirnya dia bilang gini, siapa kamu? Gitu. Terus dia cuma gini mengiyakan gitu, senyum, tapi bukan senyum sinis ya, tapi senyum yang iya ini gue, kesannya tuh kayak begitu gitu. Kamu yang suka narik-narik kaki ya? Katanya gitu kan. Terus itu dia ngangguk-ngangguk. Ditanya-tanya lah tuh ternyata sama mereka. Kayak, kamu nih siapa? Namanya siapa? Kamu tahu nggak nama kamu siapa? Nah sosok ini tuh cuma bilang gini, ibu. Gitu. Ibu gitu kan. Terus ibu dari mana, dia bilang gitu. Terus dia cuma nunjuk ke belakang food court, jadi nggak ngomong tapi dia nunjuk gitu. Ibu dari situ, ibu tinggal di situ, gitu aja, ngangguk gitu kan. Udahlah tuh, tapi obrolan ini tuh sempet ke distract, artinya gue itu sempet sadar. Gue sempat sadar sampai akhirnya gue didudukin lagi gitu, dikasih minum apa segala macem. Terus akhirnya sempat cerita juga kan temen gue perihal hal itu. Terus udahlah gue bilang kok kayaknya gue capek ya. Setelah itu gue tuh sempat tersadar. Terus akhirnya dikasih minum, terus ditarik duduk ke atas. Terus pokoknya yang gue rasa itu adalah badan gue tuh kayak lemes aja gitu. Tapi itu kesemutannya makin lama makin hilang. Gitu, makin hilang. Jadi gue bisa berjalan normal lagi walaupun agak lemes. Nah sampai gue udah didudukin, bisa diangkat, terus didudukin di kursi customer itu, terus dikasih minum gitu kan. Tapi memang masih lemes gitu, masih lemes. Dan teman-teman gue itu semua masih kayak yang ngerubunin gue juga masih dipegangin sama suami gue karena kayak ya jadi gimana ya, gontai aja gitu, masih kayak orang vertigo gitu lah ya. Udah sampai akhirnya pas begitu kita mau jalan keluar, itu gue merasakan begitu lagi. Tiba-tiba yang kayak kaki gue kesemutan lagi, terus sampai atas, dan kita belum sempat sampai ke pintu keluar, itu tiba-tiba gue jatuh lagi.
Begitu gue jatuh lagi sama seperti kejadian sebelumnya, nggak bisa diangkat karena berat gitu dan kayak menghindar dari jalan-jalan, pokoknya intinya nggak mau diangkat. Sampai akhirnya gue itu katanya nyelonjorin kaki. Saat itu kan gue nggak tahu apa yang gue omongin dan apa yang gue lakuin ya. Iya, nggak sadar. Jadi itu hanya cerita dari mereka aja gitu. Ibu, iya gitu. Ibu kenapa? Ini dia bilang sakit, dia bilang gitu. Kakinya dia kan. Itu sakitnya kenapa Bu? Dipasung, dia bilang gitu. Siapa yang masung gitu? Ini anak kok tega banget ya, dia bilang gitu sama saya, dia bilang gitu kan. Saya cuma berusaha untuk menghidupi lah gitu dengan kondisi kita seperti ini. Dia cari ranting buat masak. Terus kok malah saya dibilang gila sampai dipasung. Sampai makan katanya sesempatnya dikasihnya itu loh. Sesempatnya dikasihnya. Terus kenapa kaki ibu sakit? Iya anak, dia bilang anak. Jadi menurut ceritanya si ibu ini itu adalah waktu hidupnya dia kan miskin nih, dia hanya tinggal sama anaknya berdua. Bahkan mereka itu kayak yang ya tinggal berdua lah, nggak punya apa-apa gitu. Jadi si ibu ini tuh bilang kayak mungutin ranting katanya. Mungut ranting. Ibu mungut ranting buat apa? Masak katanya gitu. Masak. Ya udah, terus kenapa itu bisa dipasung sama anaknya? Jadi menurut pengakuannya itu adalah dipasung. Si ibu. Terus kenapa dipasung? Dikata gila, dia bilang gitu. Terus kenapa bisa gitu? Dia bilang gini, jadi selama dia itu ngumpulin ranting dan ditaruh ditumpuk di depan rumah tempat dia tinggal, itu anaknya suka marah dan ranting ini nih suka dibuang-buang sama anaknya. Nah pada saat dibuang ibu ini marah-marah dong, kayak itu ranting gua kumpul-kumpulin susah-susah kok lo buang, itu kan buat masak. Tantrum gitu ya. Namanya orang tua kan balik ke anak kecil lagi kayaknya gitu ya. Nah terus si anak ini kesel kali ya, kesabarannya berbatas lah. Akhirnya bilang dia nyebar isu kalau ibunya gila, ibunya kena gangguan jiwa. Dan yang lucunya adalah warga sekitar itu mengiyakan. Jadi kayak setuju gitu dengan ini anak dan percaya bahwa ini orang tua tuh ODGJ gitu ya. Kasian kan. Iya. Nah terus udah gitu, ayo ibu coba jalan, nggak bisa sakit, dia bilang. Terus beberapa kali megangin kakinya. Terus ada temen gue itu si Iki ya kalau nggak salah ya, si Iki itu bilang begini nih katanya ke si ibu ini, ibu kan sekarang di badannya Mbak Sinta, Mbak Sinta kakinya nggak kenapa-kenapa gitu. Terus ibu mau coba berdiri nggak? Mau coba berdiri nggak? Iya kakinya pada masih bagus-bagus ya katanya. Itu apa kakinya bagus masih sehat, dia bilang gitu. Aduh kita rasanya kayak diajarin bersyukur ya, gitu kan maksudnya. Kok kakinya masih bagus sehat, makanya kenapa saya suka pegang, katanya pegang kakinya masih bagus nggak kayak kaki saya, dia bilang gitu. Ya udah terus wah berarti bener nih ibu ini memang yang suka ngeraba kaki gitu. Udahlah terus abis itu dia bilang maaf katanya bukan yang ngeganggu. Jadi kayaknya mungkin dia jarang berinteraksi sama orang. Jadi maksudnya pengen ngelus tapi gitu loh. Begitu. Jadi maksudnya mungkin ngelus dia kagum dengan kaki yang masih pada sehat ini. Tapi karena dia tidak terbiasa menyentuh manusia. Jadi kayak saking excitednya dia gitu ya. Jadi akhirnya kelebihan over energy gitu. Aku jadi kebayang masa hidupnya sih. Iya, kasihan. Jadi akhirnya dia disuruh untuk sorry ya kalau ini agak ini jadi mengharukan. Ayo ibu berdiri. Kaki Mbak Sinta masih sehat. Ibu lihat kan kakinya masih bagus. Ibu bisa berdiri kok sekarang gitu. Akhirnya dipapah berdiri gitu kan. Terus dan yang dirasa sama teman-teman gue memang badan gue agak enteng, tidak seberat sebelumnya. Dipapah gitu, berdiri, dipanggul gini, jadi tangan gue beginilah ya. Terus akhirnya sampai bisa berdiri. Itu tau lo Bang Jamal ya, maksudnya dia sampai bilang kayak gini, ya Allah, dia nyebut loh,
Ya Allah Neng, makasih ya Neng, ibu ngerasain berdiri. Aduh sedih aku, maaf ya. Boleh deh, ini Sumpah, sorry ya. Jadi kayak sorry ya. iya nggak apa-apa. Aku juga jadi kebayang Kak masa hidup si sosok ibu ini. Iya, gue tuh jadi kayak maklum ya. Gue juga udah gak punya ibu gitu. Jadi rasanya kalau gue gak punya ibu dan gue juga seorang ibu. Kenapa harus gue gitu yang dia pilih untuk dia masuk? Mungkin karena kalau gue jadi teman-teman gue saat itu, gue juga gak akan kuat dengar ceritanya dia. Jadi segitu tersiksanya ya dia dipasung gitu sampai dengan akhir hayatnya. Mungkin dia bilang, ibu bisa ngerasain kaki ibu sehat lagi. Iya. Setelah sekian lama ibu dipasung, hanya dikasih makan, nggak diurus, sampai semua orang itu percaya bahwa ibu ini gila karena kondisinya memang nggak terurus gitu. Udah sampai akhirnya si Iki ini teman-teman bilang, tapi ibu ganggu di sini. Ibu juga nggak tahu kenapa ibu ada di sini katanya gitu. Ibu juga nggak tahu katanya, tapi ibu seneng lihat kaki masih pada sehat. Udah sampai akhirnya ibu mau apa sih gitu. Ibu cuma pengen diakuin sama anak ibu. Ibu cuma pengen didoain. Siapa yang ngedoain ibu? Itu yang ibu punya cuma anak ibu, tapi perlakuan dia kayak gitu. Gimana mau ngedoain ya? Orang hidupnya aja ditelantarkan kok. Ibu cuma mau diakui, ibu cuma mau didoain aja. Nanti kita doain gitu, kata teman-teman aku. Udah, kita sekarang ibu pergi ya, nanti insya Allah kita doain ibu. Akhirnya aku sadar lagi. Dan rasanya seperti yang awal gitu ya, jadi udah hilang lagi kesemutannya. Terus akhirnya aku didudukin lagi, dikasih minum. Dan pada saat aku sadar ya, aku ngeliat teman-teman aku tuh ada juga yang matanya sembab kayak habis nangis gitu loh. Jadi kayak aku penasaran apa sih yang terjadi, apa yang aku omongin gitu. Akhirnya mereka cerita seperti itu. Ya jujur aja aku dengar cerita mereka aja aku nangis gitu loh. Sampai aku pikir ya beruntunglah aku, ibu ini pilih aku untuk masuk gitu, untuk komunikasi. Karena mungkin kalau bukan ke aku juga gak akan sanggup untuk ngomong sama sosok ini gitu. Iya. Udah, terus akhirnya malam itu udah selesai kan. Kita balik lagi yuk keluar gitu ya. Kita balik lagi keluar yuk, kita pindah keluar. Mungkin udaranya kan di luar juga lebih segar nih daripada di dalam food court. Akhirnya ada salah satu, kan kita bertujuh itu ya. Salah satu, yang dua orang ini kan adalah karyawan tenan kan. Nah si karyawan tenan ini satu bilang kayak begini, Mbak, kayaknya gue tahu deh ibu-ibu ini. Dia bilang gitu. Semasa kecil gue tinggal di belakang Mbak. Di belakang food court ini dulu. Nah, gue tahu tuh cerita tentang ibu-ibu ngambil ranting tuh dari nenek gue. Bahkan mungkin gue pernah ketemu kali ini sama anaknya si ibu yang mondar-mandir di situ gitu ya. Coba deh Mbak, besok gue tanya sama om gue yang kebetulan masih tinggal di situ, gitu. Udah sekarang kita ini aja dulu ya, kita udahan, kita bubar lah, kita pulang gitu. Karena udah capek juga. Kita bubar, pas besoknya ketemu nih si karyawan tenan ini, Ari dia gitu, namanya Ari gitu ya. Nah si Ari ini tuh datang lebih awal tuh. Dia harusnya shift malam, dia sore udah datang. Karena dia mungkin gak sabar mau cerita sama kita gitu. Pas lagi nongkrong gitu, terus langsung dia bilang gini, lo tahu nggak, ternyata bener tahu itu. Gue tuh tanya sama om gue,
ternyata memang bener nih di belakang sini nih, di belakang food court kan itu masih perumahan warga ya, bukan komplek gitu. Jadi kayak pribumi lah gitu ya. Nah, dulu katanya tahun 90-an, ini memang ada ibu yang cuma tinggal sama anaknya. Itu sampai diusir dari rumah kontrakannya. Karena mereka nggak bisa bayar sewa. Akhirnya mereka berdua ini tinggal kayak di rumah yang kosong, yang udah nggak ada pemiliknya, bahkan terbengkalai. Mereka berdua tinggal di situ. Nah, si ibu ini memang hobinya itu mengutin ranting dari halaman depan rumah warga. Ranting-ranting yang putus gitu ya, yang jatuh berguguran gitu. Dipungutin sama ibu ini, dibawa ke rumah itu, rumah tempat mereka tinggal. Gitu. Sampai akhirnya mungkin anak ini beranjak dewasa, terus dia punya pasangan, dia punya pekerjaan. Ngelihat kondisi ibunya yang seperti itu malu sendiri. Rumah penuh sama ranting-ranting pohon depannya gitu. Nah, akhirnya ranting-ranting itu dibuang-buangin sama nih anak. Ngamuk-ngamuk tuh ibu. Jadi itu si nenek-nenek gila katanya gitu kan. Dipasung dia sama anaknya. Gitu ceritanya. Terus sampai akhirnya si ibu-ibu ini ditinggalin sendiri di dalam rumah dalam kondisi dipasung. Jadi anaknya ini hanya sesekali doang datang ke situ untuk ngasih makan. Ada beberapa warga yang memang mau nolong dia, mau nolong si ibu-ibu ini. Cuma selalu kalau anaknya ini tahu gitu, ada warga yang mau menyelamatkan ibunya, besoknya begitu dia ke situ tuh didamprat. Disamperin. Langsung dilabrak tuh si warga itu. Ibaratnya, lo mau tanggung jawab nggak kalau ibu gue ngamuk-ngamuk di sekitar sini? Ntar gue juga yang repot. Udah lo nggak usah ngurusin urusan orang. Termasuk salah satunya omnya si Ari ini. Gitu yang dilabrak sama si anak. Sampai akhirnya warga nggak bisa berbuat apa-apa dong, karena itu kan bukan ranahnya mereka juga untuk ikut campur keluarga orang gitu. Jadi suatu hari ini ada warga yang mau ngasih makanan ke ibu ini, ngedatengin rumah itu kan. Nah tapi dia tuh kayak nggak ngedenger ada aktivitas di rumah itu gitu. Dia ngintip-ngintip dia ngintip-ngintip. Terus dia panggil bu, tapi nggak ada yang nyaut. Sampai akhirnya dia ngajak warga yang lain untuk dobrak aja deh nih tempat ini gitu. Udah nggak peduli lah tuh sama anaknya mau ngedamprat, mau ngelabrak apa segala macam. Tapi mereka curiga ada sesuatu yang terjadi dengan ibu ini gitu kan. Sampai akhirnya didobrak lah pintu itu. Dan yang bikin mereka kaget adalah ibu itu tuh udah terkapar tapi kakinya masih dalam keadaan terpasung. Dan mencoba dibangunkan, disadarkan, dicek semuanya ternyata udah meninggal gitu. Jadi udah dalam kondisinya terkapar, udah lemes sudah. Dan di situ kayak nggak kelihatan ada makanan baru ya gitu. Jadi mungkin nggak dikasih makan, meninggalnya kelaparan gitu. Dan dalam keadaan lemes ya, mungkin satu juga udah tua dan mungkin ada penyakit juga. Terus yang namanya luka infeksi nggak diobatin, terus makan sesekali ya kayak gitulah. Ditemukan meninggal. Nah karena anaknya ini juga nggak tahu kemana, akhirnya dikuburkan selayaknya lah sama warga. Dikuburkan selayaknya. Tapi belum sampai 40 hari ibu ini meninggal, itu memang warga ini merasa digentayangi sama arwah si ibu ini. Jadi kayak masih berkeliling di kampung. Masih ada nenek-nenek mungut-mungutin ranting. Sampai mereka ini bilang sama anak-anak mereka, kalau mau maghrib sore gitu jangan keluar rumah, nanti ketemu sama si nenek yang itu loh gitu. Ya udah, mungkin salah satunya temen aku si Ari ini yang dikasih tahu sama neneknya jangan keluar nanti ada. Oh iya benar. Gitu. Benar. Ya kan. Tapi memang dari awal si ibu-ibu ini itu udah ngesot gitu ya, ngambil rantingnya atau gimana? Enggak, kan udah nggak ngambil ranting lagi semenjak dipasung. Oh, jadi memang sosoknya ini muncul ngesot itu karena dipasung? Karena gitu? Dipasung, karena dia nggak bisa jalan. Oke, paham. Aman. Gitu. Nah, tapi yang dialami sama warga adalah ngelihat ibu-ibu ini tuh mengutin ranting. Mungkin kondisinya beliau saat belum dipasung ya, karena memang beliau ini senang mengutin ranting. Jadi energi yang masih bergentayangan ya, yang bener. Seperti itu. Mengutin ranting, awas nanti ketemu nenek yang mengutin ranting loh gitu. Nah, sampai akhirnya warga itu merasa terganggu karena setiap kali ada yang lewat rumah itu ngedenger kayak suara nangis sama rintihan. Aduh gitu. Kayak rintihan orang yang udah tua, terus kesakitan gitu lah ya. Terus nangis.
Nah, semenjak mengalami kejadian itu, warga tuh merasa terganggu. Jadi kayak kondisi kampung ini sudah tidak kondusif lah, merasa dihantui nih sama arwah ibu itu. Akhirnya ngadu lah tuh ya ke RT RW-nya pas segala macam, bagaimana nih caranya gitu. Masa tempat kita jadi dikenal sama kampung hantu gitulah. Karena kebetulan rumah yang didiamin sama si ibu ini itu posisinya agak ke depan. Jadi kalau letaknya yang sekarang itu persis di belakang food court sebenarnya. Rumah yang ditempatin ini. Jadi food court ini tuh dulunya kayak tanah kosong menurut temen aku nih si Ari. Akhirnya didatengin orang pinter kan atas kesepakatan warga itu untuk ngebersihin rumah ini, kayaknya untuk ngilangin gangguan-gangguan dari roh gentayangan si ibu ini. Akhirnya sama orang pinter ini dengan ritual, nggak tahu lah ritual apa gitu ya. Nah, si arwah ibu ini mungkin tidak diajak berkomunikasi tapi hanya diusir. Gitu. Dan kebetulan tempat food court ini berada itu dibilangnya kayak tempat jin buang anak. Jadi karena udah lapangan terbengkalai, banyak semak-semak apa segala macam gitu. Jadi akhirnya dipindahnya tuh dibuangnya ke situ. Jadi ya that's why maksudnya kenapa ibu ini yang ngesot ini bergentayangan di dalam food court. Nah, tapi alhamdulillahnya setelah kejadian itu, kita kan tadi bilang ya insya Allah kita doain karena maunya kan itu doang ya. Didoain dan diakui sama anaknya. Tapi untuk cari anaknya kan kita juga nggak tahu gitu kan. Apalagi ya kita siapa gitu yang ngasih tahu anaknya suruh inget sama ibunya gitu. Akhirnya yang kita bisa lakukan adalah ya sudah kita doakan aja lah. Walaupun kita nggak tahu namanya si ibu, tapi kita niatkan aja untuk beliau gitu. Udah alhamdulillahnya adalah setelah kejadian itu dan kita mendoakan si ibu itu nggak ada lagi tuh kejadian pegang-pegangan tarik-tarikan kaki. Bener-bener nggak ada, jadi aman gitu. Nah tapi gangguan itu nggak cuma di situ aja, nggak cuma berhenti sampai di situ. Kita pikir kan oke, udah selesai dengan si sosok ini gitu kan yang bisa berinteraksi dengan physically gitu, yang ngerasa kita dipegang apa-apa, udah berakhir, udah selesai lah masalah sampai di situ. Nah tapi ternyata setelah kejadian itu kita merasa food court ini makin lama makin sepi, terus udah gitu, dan gak jarang juga antara tenant satu dengan tenant yang lain ini berantem. Untuk masalah yang sepele, yang menurut kita kayaknya itu bukan suatu hal yang besar deh gitu. Hanya karena rebutan ngasih menu makanan lah gitu, pokoknya masalah kecil. Sampai akhirnya kan kita dekat sama orang manajemen office ini ya, si Iki Fahri itulah. Akhirnya dia cerita tuh, Mbak tahu nggak Mbak, itu tuh mereka tuh berdua yang tadi berantem tuh. Itu besok mau keluar tuh, nggak perpanjang sewa lagi. Dua-duanya, iya aneh banget kan itu. Udahlah, tapi hari itu ya kita cuma gini aja, ngapain juga ya berantem kayak begitu, masalah sepele. Udah sampai ritual kita tuh rasanya setiap tutup itu ya pasti nongkrong dulu. Nongkrong di depan. Nah terus iseng nih gitu, balik lagi. Kita lagi nongkrong di depan, si Fahri ini mau ngambil es batu. Tapi Fahri ini kan pernah ngalamin kejadian yang si ibu itu ditarik. Walaupun sosoknya udah nggak ada, tapi dia masih parno aja. Jadi ke dalam tuh kayak minta temenin gitu. Iseng lah tuh kita ikut juga gitu. Ikutlah gitu ke dalam. Nah pada saat itu kita cuma pakai flashlight tuh ke arah counternya Fahri, nggak kemana-mana kan, langsung ke situ. Tiba-tiba kita tuh ke distract kayak ada yang berkelebatan di atas. Di atap itu benar-benar pindah dari ujung ke ujung, tapi berakhirnya di tengah sayap kiri. Jadi di atap tengah sayap kiri, jadi kayak menghilang aja gitu. Udah kan, itu apa? Udah disenterin lagi, sampai pada saat flashlight kita itu ngarah ke satu ujung begini, itu gue sama Fahri benar-benar ngelihat jelas. Itu kalau yang kita bilang Batman, manusia kelelawar ya, hitam, kupingnya panjang lancip gitu, itu kayak begitu. Pas di tengah-tengah. Jadi dia hanya ngelihat ke kita, terus dia hanya senyum gitu, nyeringai, habis itu ngilang. Gitu. Jelas jadi, itu kan? Jelas, tapi cuma gue sama si Iki
yang lihat. Kalau yang lain itu hanya sekelebat-sekelebatnya lihat, tapi sosok jelasnya mereka nggak lihat. Udah kan, sampai akhirnya malam itu kita nggak perpanjang nongkrongnya deh, karena kebetulan juga udah jam 2-an gitu lah saat itu. Kita pulang, terus biasalah tidur kan, istirahat. Nah malam itu tuh gue ngimpi tuh kayak didatengin sosok ini gitu, dengan apa namanya, kejadian yang sama saat pas kita lihat. Cuma pada saat gue nyorotin flashlight gue jelas ke dia tuh noleh ke gue, bukan hanya senyum dalam mimpi gue ini, tapi dia ngomong. Dia bilang gini, saya nggak suka tempat saya dibuat aktivitas manusia, perlintasan saya diganggu. Dia bilang gitu. Terus dia bilang kalau saya akan usir semua manusia yang ada di sini, sehingga tempat ini jadi rumah saya lagi, nggak ada aktivitas manusia. Udah, dia ngilang lagi tuh. Dalam mimpi gue hanya itu pesannya dia ya. Sampai akhirnya besok kan kita jualan lagi, kita ngumpul lagi kan. Pertama kali gue ketemu sama si Iki itu langsung nyamperin gue dan bilang begini, Mbak, tadi malam gue mimpi loh. Mimpi apa? Gue bilang, itu tuh yang sosok nempel di atap. Gue kan belum cerita mimpi gue ya. Terus si Iki bilang, itu dia bilang begini Mbak, kita tuh mau diacak-acak semua, ibaratnya tempat ini mau dibikin sepi. Karena ini tempatnya dia, gitulah ya. Nah, secara logika kan kayaknya apa sih kayak gitu ya. Tapi kita runutin nih kejadiannya ya, tenan sama tenan berantem lah, konflik terjadi gitu, makin lama hilang sampai akhirnya Bang, itu counter hampir penuh. Yang di sayap kiri itu pada mundur satu persatu, nggak memperpanjang sewanya lagi. Dan mimpi yang dialamin sama Iki ini bener-bener sama pesannya, seperti apa yang dialamin gue. Jadi mundur satu persatu nih tenan-tenan ini, nggak memperpanjang sewanya. Dan nggak tahu kebetulan apa enggak, jadi mundurnya mereka ini sesuai sama tempat yang ditemplokin sama dia. Jadi misalkan awal di sini, terus kedua ke tenan yang sini. Jadi ini keluar, terus baru yang ini, baru yang sana, baru yang ini gitu. Jadi persis seperti tempat yang dia templokin gitu. Sampai akhirnya termasuk mama mertua gue ikut tutup. Ikut tutup juga akhirnya. Karena udah sepi, otomatis pengunjungnya juga kan sepi. Jadi ya tenan yang di sini juga nggak kebagian pengunjung lagi gitu, karena udah makin sepi. Sampai akhirnya si owner ini bilang sama kita kan, maaf kayaknya saya perlu nutup tempat ini, ibaratnya mengalihkan ke manajemen lain, karena kita benar-benar nggak bisa mempertahankan tempat ini. Yang pertama, signage aja yang segitu besarnya, billboard yang besar aja, itu orang tuh selalu kelewatan. Jadi tempat ini tuh nggak pernah kelihatan sama orang. Tiap kali kita ganti banner ya, entah robek, entah tiangnya patah, itu pasti ada aja. Bahkan gue pun sering kelewatan itu tempat, padahal gue kan jualan di situ, setiap hari datang gitu. Udah, jadi intinya adalah ada yang nggak beres dengan tempat ini, jadi kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita bermaksud untuk mengalihkan ke manajemen lain untuk ganti peruntukannya lah fungsi tempat ini. Jadi kita diminta tenan yang masih bertahan di sini itu sekitar 4 atau 5 tenan, termasuk gue, itu disuruh mengundurkan diri. Gitu, jadi nggak perpanjang lagi. Udahlah, akhirnya kita cuma dikasih waktu 1 bulan untuk mengakhiri masa sewa. Udah, akhirnya keluar semua, terus udah kosong kan berarti itu ya, udah nggak ada yang jualan di situ lagi. Nah kebetulan rumah gue deket situ, jadi kadang-kadang gue kepo, jadi apa sih ini tempat, jadi apa sih gitu kan. Tapi ternyata nggak jadi apa-apa. Jadi nggak ada tuh yang namanya alih fungsi. Bahkan terakhir gue lihat tempat itu dijual. Ya. Terbengkalai berarti? Terbengkalai. Dengan kondisi alang-alangnya itu udah sampai ke dalam food courtnya itu udah alang-alang semua. Kapan itu terakhir Kak ke situ? Ke situ ini kayaknya sebelum kesini deh. Sebelum kesini sempat lihat dulu, penasaran. Ya 2 hari yang lalu mungkin. 2 hari yang lalu? 2 hari yang lalu itu udah penuh alang-alang dan udah ada tulisan dijual. Kayak gitu. Jadi kayak gue nggak habis pikir ya, kayak gini, secara logikanya oke lah akhirnya sepi pengunjung karena tenan itu pada cabut semua kan, nggak nerusin sewanya, sampai akhirnya itu ditutup semua.
Terus yang nggak masuk akalnya adalah apa iya ya gitu pengaruh dari makhluk ini gitu. Yang akhirnya tempat itu tuh jadi nggak terurus lagi. Iya. Seperti maunya gitu. Berarti terakhir itu tempat bubar atau tempat sepi gara-gara Batman. Batman, iya benar. Kalau sosok detail itu kayak gimana sih Kak dia? Boleh dijelasin tuh. Jadi ini apa namanya? Dia tuh kayak manusia, mungkin laki-laki ya, karena nggak berambut. Mungkin ya, ini yang gue lihat nih sosoknya nggak berambut, tapi tuh badannya hitam semua. Botak gitu? Iya, cuma dia ada kupingnya lancip. Oke. Dan dia menyeringai, tapi ya menyeringainya serem lah. Terus matanya tuh agak gini, tapi ininya ke bawah gitu. Oke. Ya kayak Batman ya. Iya, Kayaknya begitu ya modelannya. Nah, terus udah gitu menyeringainya gitu, tapi sayapnya itu nggak terbentang kayak sayap kelelawar. Jadi dia menguncup gini, tapi dia nemplok, pindah-pindah. Kayak gitu. Itu tinggi apa gimana tuh Kak? Kayaknya sih tinggi ya, kalau ngelihat dari perawakannya tuh kayak tinggi. Hitamnya tuh hitam mengkilat kayak orang kena oli gitu loh. Jadi kayak nggak bisa dipegang, licin. Kayak kecelup oli tuh ya dia. Iya, makanya dia nemplok di atap-atap gitu. Iya. Karena mungkin kalau dibawa ketangkep ya. Bisa ya Kak Sinta. Iya kayak gitu. Oke. Pada saat Kak Sinta itu di food court nih, buka usaha di situ. Nah, yang aku pengen tanya, food court itu udah lama sebenarnya? Jadi food court itu ya dihitung dari Kak Sinta di situ udah berapa lama tuh? belum lama. Jadi Januari tuh food court itu buka. Nah, aku tuh masuk ke sana kalau nggak salah bulan April. Mulai jualannya. Iya. Gitu. Kalau mama mertua dari Februari atau gitulah, Februari awal pertengahan. Nggak jauh ya? Aku kira tuh udah bertahun-tahun itu. Enggak. Food court itu baru. Dan katanya menurut tukang parkir yang ada di situ, itu kan warga sekitar juga tuh yang jadi tukang parkir di situ. Jadi pas pada saat kita tutup ngangkut-ngangkutin bareng, sedih juga ya sama tuh tukang parkir, karena dia termasuk yang setia juga tuh ngejagain kalau kita nongkrong. Iya. Jadi dia bilang gini, ya udahlah emang belum rezeki kali jualan di sini, katanya gitu. Karena dulu tuh ternyata di area depan tuh waktu itu masih belum jadi food court, kan masih tanah. Cuma ada gerbangnya gitu ya. Nah, menurut tukang parkir ini kayak ada yang usaha makanan atau minuman di depan gerbangnya itu pun nggak lama. Jadi semua yang usaha di situ nggak lama. Terus bahkan menurut tukang parkir ini juga ya, itu kan kalau kita kan tempat jualannya agak masuk ke dalam ya. Sehingga kalau orang kelewatan kita masih ya oke lah, maklum lah mereka kelewatan, mungkin nggak ngelihat pelang juga di atas sama nggak ngelihat keramaian di dalam. Tapi ini mereka jualan di pinggir jalan, itu katanya masih suka kelewatan juga. Kata tukang parkirnya gitu. Total berapa bulan Kak itu food court bertahan itu? Area food court kan itu? Berarti bukanya tuh Januari. Itu tutupnya lagi Maret deh. Berarti 1 tahun, Januari, Februari, Maret, 1 tahun 2 bulan. 1 tahun doang? Iya, 1 tahun 2 bulan. Miris banget ya? Miris banget, padahal itu food courtnya gede banget loh. Dan luas gitu kayak hanggar lah. Bayangin aja 10 counter, iya. Terus depannya lahan parkir gitu. Kak Sinta, tapi kalau untuk sosok yang ibu-ibu itu, Kak Sinta pernah dimimpin juga gak kan? Kalau yang Batman ini dimimpin nih, tapi kalau yang ibu-ibu ini dimimpin juga gak? Sempat dimimpin gak? Enggak sih. Enggak ya? Kalau gue tuh ya nggak dimimpin gitu, tapi rasanya tuh gue cuma kayak pada saat masuk ke food court itu setelah kejadian kayak rilis aja, ada sesuatu yang sepertinya terlepas gitu. Jadi kayak gue pun kayak merasa lega, apa gue nggak ngerti ya, perasaan batin maksudnya dari si ibu ini apa masih ngeling ke gue gitu ya, berjejak di gue gitu. Seperti itu aja sih. Tapi itu pertama kalinya Kak Sinta kesurupan apa enggak sebenarnya? Apa jangan-jangan Kak Sinta memang sering kesurupan gitu? Enggak. Itu bukan pertama kali. Itu bukan pertama kali ya? Bukan. Oke. Ya udah, Kak Sinta, ini mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman mengenai kisah yang tadi Kak Sinta ceritain. Ya, intinya adalah kenapa gue agak terharu dengan kejadian ini, karena pertama
gue juga udah nggak punya orang tua, jadi ibu sama bapak juga udah nggak ada. Dan jujur aja kayak ada rasa kehilangan, serasa nggak komplit lagi gitu ya tanpa kehadiran mereka, apalagi pada saat kita susah. Jadi gue sih cuma pesan untuk kalian yang masih punya orang tua, ibu, ya hargai, sayangi deh ibu kalian. Betul. Jangan sampai ditelantarkan, apalagi disiksa secara itu lahir batin kayaknya ya. Kalau diperlakukan seperti itu sedih banget. Nanti kalian juga pasti akan ngerasain sendiri kalau nggak ada orang tua seperti apa itu tersiksanya kita gitu. Iya, betul. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu sama orang tua deh, hargain aja orang tuanya. Oke, itu bagus sekali ya. Pesan dari Kak Sinta ya. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Sinta izin pamit. Bye.